Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Mr. Flow. Mr. Flow akan menjelaskan beberapa materi, mohon diperhatikan sehingga teman-teman dapat memahami dan menerapkannya dengan benar. Yang pertama teman-teman ada everyone. Everyone ini artinya setiap orang. Everyone ini bersifat formal. Everyone menggunakan kata kerja bentuk pertama, di mana aturannya sama seperti subjek she, he, dan it dalam simple present tense. Nah teman-teman, ini contohnya. Everyone needs food for life. Setiap orang memerlukan makanan untuk hidup. Di sini jika everyone berpasangan dengan kata kerja bentuk pertama, maka wajib gunakan akhiran s atau es di belakangnya untuk kalimat positif. Contoh yang berikut ada everyone does not like poison. Setiap orang tidak suka racun. Di sini teman-teman, kata kerja like tidak kita gunakan akhiran s di belakang karena ada does di sini. Jadi untuk everyone ini menggunakan does untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Yang berikut ada everybody. Everybody artinya setiap orang. Everybody bersifat tidak formal. Everybody memiliki aturan yang sama dengan subjek she, he, dan it dalam simple present tense. Jadi everyone ini bersifat formal, everybody ini bersifat tidak formal. Contoh, everybody does homework at home. Setiap orang mengerjakan pekerjaan rumah di rumah. Di sini kata dasarnya do, does ini kata dasarnya do. Ada akhiran es di belakang karena kata do ini huruf terakhirnya adalah huruf O. Ya. Contoh yang berikut teman-teman. Everybody does not clean classroom. Setiap orang tidak membersihkan ruangan kelas. Ya. Di sini tidak ada akhiran s di belakang clean karena ada does. Ya. Homework ini artinya pekerjaan rumah, sama seperti housework. Pekerjaan rumah juga, cuma ada bedanya. Homework itu pekerjaan rumah untuk tugas sekolah. Kalau housework itu pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci piring, menyapu, mengepel, dan lain-lain. Yang berikut teman-teman, ada someone. Someone ini artinya seseorang, digunakan untuk orang yang tidak diketahui. Ya. Dalam contoh dalam suatu tempat, sebuah ruangan atau di suatu tempat, jika teman-teman hendak berbicara tentang seseorang yang teman-teman tidak diketahui, teman-teman pakai someone. Di sini ada contoh kalimatnya. Yang pertama ada I need someone here. Saya memerlukan atau membutuhkan seseorang di sini. They call someone at classroom. Mereka memanggil atau menelpon seseorang di ruang kelas. We see someone there. Kami melihat seseorang di sana. Yang berikut teman-teman ada somebody. Somebody artinya seseorang,
digunakan untuk orang yang diketahui. She talks with somebody for 5 minutes. Dia perempuan berbicara dengan seseorang selama 5 menit. Jadi for ini artinya selama. Ya. Selama bisa juga untuk, tapi kalau ada menjelaskan tentang waktu seperti ini, 5 minutes ini, maka artinya adalah selama. Itu contoh yang pertama, teman-teman. Yang berikut, he runs with somebody in the morning. Dia laki-laki berlari bersama seseorang di pagi hari. Yang berikut, teman-teman, they come with somebody at party. Mereka datang dengan seseorang di pesta. Ya, teman-teman, di sini ada akhiran s di belakang talk dan run karena ada subjek he dan she di depannya, sehingga dia berubah. Kata dasarnya talk, cara tulisnya talk. Ini run, tidak ada s, cuma karena ada subjek she dan he, maka dia berubah, di mana kita gunakan akhiran s. Yang berikut, teman-teman, ada anyone. Anyone artinya seseorang, biasanya digunakan dalam kalimat negatif dan kalimat tanya. Jadi yang tadi someone dan somebody ini digunakan untuk kalimat positif saja ya, teman-teman. Kalau anyone ini digunakan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya, maknanya sama dengan someone. Ya, yaitu untuk seseorang yang kita tidak ketahui. Ya. Contoh, I don't see anyone here. Ya. Saya tidak melihat seseorang di sini. We don't call anyone there. Kami tidak menelpon atau memanggil seseorang di sana. Does anyone speak? Apakah seseorang berbicara? Do you listen anyone here? Apakah kamu mendengar seseorang di sini? Ya, itu anyone. Yang berikut anybody. Anybody artinya seseorang juga, digunakan dalam kalimat negatif dan kalimat tanya. Maknanya sama dengan somebody, yaitu untuk seseorang yang sudah diketahui. Contoh, I don't need anybody here. Saya tidak memerlukan atau membutuhkan seseorang di sini. They don't go with anybody. Mereka tidak pergi dengan seseorang atau siapapun ya. Yang berikut untuk kalimat tanya kita pakai sama seperti yang di atas juga. Ya. Does anybody take my paper? Apakah ada seseorang yang mengambil kertas saya? Ya. Paper ini kertas ya, teman-teman. Yang terakhir untuk contoh anybody, does anybody peep me? Peep ini artinya mengintip ya. Jadi artinya apakah ada seseorang mengintip saya? Ya. Yang berikut, teman-teman, ada another. Ini cara umumnya another. Ya. Another atau orang Inggris Raya, pengguna bahasa Inggris Raya, mereka ucapnya another. Ya. Kalau Amerika punya, pengguna Amerika, Inggris Amerika, another. Ya. Another ini, teman-teman, digunakan untuk menyatakan yang lain. Ya. Berupa kata benda tunggal.
Contoh, we close another door. Artinya kita menutup pintu yang lain. Di sini untuk menjelaskan pintunya berjumlah satu saja. Kalau pintunya lebih dari satu, tidak boleh menggunakan another. Yang berikut teman-teman, she opens another window. Dia perempuan membuka jendela yang lain. Di sini jendelanya berjumlah satu. Yang berikut teman-teman, other. Other ini digunakan untuk menyatakan yang lain, berupa kata benda jamak atau kata benda lebih dari satu. Contoh teman-teman, you buy other books. Kamu membeli buku-buku yang lain. Iya. Buku-buku yang lain, buku ini berjumlah lebih dari satu, sehingga ada akhiran s di belakang. Kata dasarnya book. Ya. Karena berjumlah lebih dari satu, maka kita pakai other. Ini cara omongnya other. Contoh yang berikut, it saves other branches. Ya. Ini artinya dia, mungkin hewan, ya, karena it ini bukan untuk orang ya, bisa untuk hewan, tanaman, benda mati. Jadi it saves other branches. Branches ini artinya ranting-ranting. Kata dasarnya branch. Tapi karena berakhiran ch, maka kita tambah es, akhiran es di belakangnya. Ya. Kita tambah es di belakangnya karena jumlahnya lebih dari satu. Di sini ada lebih dari satu ranting. Ya, maka kita tambah es di belakang dan kita gunakan other. Jadi ini bahasa Indonesianya, dia mungkin ayam ya menyimpan ranting-ranting yang lain. Ya. Di sini kita tambah s karena ada it. Ya. Kata dasarnya save. Ya. Teman-teman, other ini bersifat tidak spesifik. Artinya tidak spesifik itu artinya begini teman-teman. Buku-buku ini kita tidak tahu dengan jelas, atau ranting-ranting ini kita tidak tahu dengan jelas. Ya, begitu teman-teman. Nanti saya akan jelaskan untuk perbandingannya, yaitu di other. Ya. Contoh misalnya, mungkin teman-teman pernah dengar atau melihat tulisan yang ada seperti other people. Ya, other people. Kenapa pakai other? Karena ada people. People itu orang-orang, lebih dari satu. Kalau orangnya tunggal kita pakai person. Cara tulisnya person. Kita menggunakan other people karena orang-orang itu kita tidak tahu dengan jelas. Kita tidak tahu siapa namanya, dari mana asalnya. Ya, seperti itu teman-teman, sehingga other itu bersifat tidak spesifik. Yang berikut teman-teman, the other. Ya, bukan the other ya, pakai the other. Kenapa? Karena other ini huruf pertamanya bunyi huruf hidup, maka jika ada artikel THE ini di depan, maka cara ucapnya di, bukan de. Ya, seperti di video saya sebelumnya ya, tentang aturan penggunaan artikel de atau di. Nah, teman-teman, di other digunakan untuk menyatakan sisanya dan dari suatu kelompok tertentu. The other diikuti oleh kata benda tunggal
The other bersifat spesifik. Ya. Contoh teman-teman. I buy 2 books. One is for me and the other book is for my brother. Artinya saya membeli 2 buku, satu untuk saya dan sisanya atau sisa buku untuk saudara laki-laki saya.